Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan V Newsroom edisi Selasa 11 Februari 2025. Seperti biasa, semua materi sudah kami siapkan untuk monitorasi di rumah. Tunggu saja V Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnotania. Kita ke informasi pertama, menjelang bulan Ramadan 2025, Polresta Tanjung Pinang akan melaksanakan operasi pasar. Operasi ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan sembako di Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang berencana melaksanakan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan sembako jelang bulan Ramadan 2025. Sebelum operasi dilaksanakan, Polresta dan Pemko Tanjung Pinang akan gelar rapat koordinasi terlebih dahulu. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi pada Senin 10 Februari 2025 mengatakan, dalam operasi ini nantinya petugas akan terlebih dahulu melakukan pengecekan dan pemantauan di pasar maupun distributor sembako. Hal tersebut dalam rangka pengawasan untuk mengetahui kondisi ketersediaan sembako, apakah masih mencukupi kebutuhan hingga bulan Ramadan 2025. Apabila ada kelangkaan, maka instansi terkait dapat segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Meski demikian, Kapolresta menyebut sejauh ini stok sembako maupun gas LPG di Tanjung Pinang tidak ada kelangkaan. Kita akan melaksanakan operasi pasar, ya kan? Kemudian meminta seluruh distributor yang ada di sini bagaimana kondisi ketersediaan kebutuhan pokoknya, 9 bahan pokok itu seperti apa. Nah, yang pertama kita akan laksanakan operasi pasar, kemudian kesediaan apakah masih mencukupi atau bisa terpenuhinya untuk kebutuhan selama bulan Ramadan. Nah, ini akan kita laksanakan rakor lebih dahulu. Jadi seperti itu. Kita biar tahu bagaimana kondisinya dulu. Nah, kalau memang di situ ada kelangkaan, sebenarnya segera dari dinas khususnya dinas pemerintah daerah itu di Disperindak ya, untuk segera mengantisipasi kelangkaan yang akan mungkin terjadi. Sementara sih yang sekarang lagi rame masalah gas LPG, kita sementara aman, tidak ada kelangkaan sama sekali. Kapolresta menambahkan apabila ditemukan indikasi praktik penimbunan sembako oleh oknum tertentu, pihaknya akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Komando Rayon Militer atau Koramil Bintan Timur gelar aksi sosial donor darah. Kegiatan ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun Persit Kartika Chandra Kirana ke-79 tahun. Komando Rayon Militer atau Koramil 02 Bintan Timur menggelar aksi sosial donor darah pada Selasa 11 Februari 2025. Kegiatan yang juga diikuti para personel TNI ini digelar di markas Koramil 02 Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Pada kegiatan ini, panitia menggandeng pihak komunitas donor darah Bintan, serta unit transfusi darah atau UTD PMI Tanjung Pinang. Dan Ramil 02 Bintan Timur, Kapten Infanteri Mas Wendra mengungkapkan, dari kegiatan aksi sosial ini, sebanyak 70 kantong darah berhasil dikumpulkan dari para pendonor. Ia berharap stok darah yang terkumpul melalui kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam rangka hari ulang tahun Persit Kartika Chandra Kirana ke-79. Untuk targetnya berapa banyak kantong? Targetnya tadi kita rencanakan kerjasama dengan KDDS, komunitas donor darah Sehati. Target kita 50. Tapi alhamdulillah dapat 70 sampai pukul 12.30 ini. Harapan sendiri dan di hari HUT Persit tahun ini ada yang ingin disampaikan? Harapannya kita dalam rangka donor darah ini hasil donornya bisa dimanfaatkan sama masyarakat yang membutuhkan. Selain donor darah, Koramil 02 Bintan Timur juga akan melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial lainnya seperti pembagian bantuan sembako kepada masyarakat. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima
Terima kasih masih bersama kami. BP3MI Kepri mengagalkan upaya pengiriman PMI non-prosedural ke Singapura melalui pelabuhan SBP Tanjung Pinang. Dalam kasus ini, BP3MI mengamankan terduga pelaku, penyalur dan 1 korban. Bekerja sama dengan kepolisian, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kepulauan Riau menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI secara non-prosedural melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura atau SBP Tanjung Pinang. Dalam kasus ini, petugas mengamankan 1 pelaku berinisial EFR yang diduga sebagai penyalur PMI non-prosedural. Selain terduga pelaku, petugas juga mengamankan seorang calon PMI atau korban berinisial TS. Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi pada Senin sore 10 Februari 2025 mengatakan, penggagalan itu merupakan hasil kegiatan rutin pihaknya di pelabuhan internasional yang ada di Kepulauan Riau dalam upaya pencegahan pengiriman PMI secara non-prosedural. Kombes Pol Imam menyebutkan pelaku dan korban diamankan di pelabuhan SBP Tanjung Pinang, di mana saat itu korban diduga hendak berangkat ke Singapura. Untuk proses hukum lebih lanjut, terduga pelaku dan korban kemudian diserahkan ke Polresta Tanjung Pinang. Satu korban, tapi dia tadi dititipkan oleh seseorang, dan kita juga nanti dalami keterlibatan yang orang yang dititipi maupun yang menitipi ini seperti apa perannya, ya. Dan kita juga akan betul-betul gali sejauh mana aktor-aktor yang ada terlibat nanti dalam sindikat, ya, penempatan ilegal pekerja migran Indonesia maupun tidak pidana perdagangan orang. Ini korban sama tersangka atau gimana, Pak? Ya, jadi korban tadi kita cegah di mana? Di pelabuhan, dan tadi juga hasil pengembangan kita bersama tim dari Polsek, dari Polres, terungkap pelakunya juga masih berada di pelabuhan, Mas. Oh gitu. Ya. Rencananya mau berangkat kemana, Pak? Tujuannya ke Singapura. Ke Singapura? Ya, ke Singapura. Dari hasil penyelidikan sementara polisi, EFR diduga sudah 2 kali memberangkatkan PMI secara non-prosedural ke Singapura. Sementara EFR masih menjalani serangkaian pemeriksaan di kantor Satreskrim Polresta Tanjung Pinang. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, grup senam New Aisin Tanjung Pinang melaksanakan perayaan malam ke-13 Tahun Baru Imlek. Perayaan berlangsung cukup meriah ini dihadiri anggota DPRD Provinsi Kepri, Bobi Jayanto. Bertempat di restoran Sangrila Sejang Tanjung Pinang, grup senam New Aisin menggelar perayaan hari ke-13 Imlek tahun 2025 atau biasa disebut Lau Yisen. Perayaan berlangsung cukup meriah yang diawali dengan penampilan barongsai, lalu dilanjutkan dengan makan malam bersama. Pembina New Aisin Group Tanjung Pinang, Bobi Jayanto, menghadiri perayaan tersebut. Bobi Jayanto mengatakan perayaan Lau Yisen merupakan tradisi warga Tionghoa saat Tahun Baru Imlek. Pertunjukan tarian dan bernyanyi dari para anggota grup senam tersebut menambah kemeriahan perayaan. Melalui kesempatan ini juga ingin mengucapkan salam hormat kepada ibu-ibu yang sudah gabung bersama New Aisin. Senang sekali, ini adalah tradisi Lau Yisen. Kalau Imlek itu ada 15 hari. Jadi selama 15 hari kita belum sempat ketemu, belum sempat mengucapkan Kong Hi Fat Chai. Nah, inilah malam kalau tidak salah ke-13 ya. Malam ke-13. Jadi masih ada 2 malam lagi. Sehingga kita malam ini bisa saling mengucapkan Kyung Hee kepada sesama kita, karena budaya kita orang Tionghoa kalau ketemu itu adalah Kyung Hee. Kyung Hee itu menandakan kegembiraan dan kesuksesan. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Petugas imigrasi mengamankan seorang warga negara asing asal Cina karena diduga memasuki wilayah Kepri secara ilegal.
Kasus pelanggaran keimigrasian ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Kantor Imigrasi Tanjung Pinang mengamankan seorang warga negara asing asal Cina berinisial ZQ. ZQ yang sudah ditetapkan tersangka ini diamankan karena diduga memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Ujo Sujoto, pada Selasa 11 Februari 2025 mengatakan, ZQ diamankan petugas imigrasi karena berada di Pulau Cempedak, Kabupaten Bintan pada tanggal 21 November 2024 lalu. Selain itu, dalam kasus ini, imigrasi juga mengamankan barang bukti berupa kapal, paspor, dan kartu identitas dari tersangka. Ujo menyampaikan berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bintan untuk disidangkan di pengadilan. Ujo menambahkan sebelum diamankan di Indonesia, tersangka diketahui berencana menuju Amerika melalui jalur ilegal di Thailand. Tetapi rencananya ditolak oleh para penyelundup di sana karena ZQ tidak bisa berbahasa Inggris. Lalu ZQ membeli kapal kecil di Langkawi, Malaysia hingga akhirnya tertangkap di perairan Kepulauan Riau sebelum sampai di negara tujuannya. Jajaran Kantor Imigrasi Tanjung Pinang telah mengungkap kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh seorang warga negara Cina berinisial ZQ. Adapun anatomi kasus sebagai berikut. Jadi orang Thailand ini pergi dari negaranya, tujuan utamanya itu pengen ke Amerika. Dia pergi ke Thailand, bertemu dengan sindikat atau mafia penyelundup manusia. Dia rencananya ingin ke Amerika, tapi rencana tersebut ditolak oleh sindikat atau mafia penyelundup manusia dari Thailand karena yang bersangkutan tidak bisa berbahasa Inggris. Dari situlah yang bersangkutan membeli sebuah kapal melalui laut, yang bersangkutan ingin berangkat ke Taiwan melalui Langkawi baru ke Indonesia. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pada Undang-Undang tentang Keimigrasian. Saat ini tersangka ditahan di Rutan Tanjung Pinang untuk proses hukum selanjutnya. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.